Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Ramadhani dari kelas A, NIM 4524091032. Hari ini saya hanya menjelaskan satu materi, yaitu adalah menjadi manusia yang berketuhanan. Apa sih manusia yang berketuhanan? Jadi, manusia yang berketuhanan itu adalah manusia yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan yang tertinggi. Manusia berketuhanan juga memiliki karakter bertuhan, yaitu meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku. Memiliki komitmen kepada nilai-nilai ketuhanan. Menunjukkan keimanannya melalui amal soleh. Apakah manusia itu makhluk berketuhanan? Jadi sejatinya itu adalah manusia adalah makhluk bertuhan karena keyakinan atau penerimaan terhadap sesuatu sebagai pusat dan tujuan hidup tetap melekat pada setiap individu, walaupun berbeda-beda dalam bentuk intensinya. Bagaimana konsep berketuhanan menurut pemikiran manusia? Yang dimaksud dengan konsep berketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Pentingnya nilai spiritualitas agar manusia memahami arti hidupnya sekaligus memperoleh ketenangan lahir serta batin. Bagi pendidikan, penanaman spiritualitas sejak dini mampu membentuk karakter siswa dan menjaga moral mereka, salah satunya melalui jalan ketaatan kepada Allah. Seseorang baru laik dinyatakan bertuhan pada Allah bila telah memenuhi segala yang dimaui oleh Allah. Atas dasar itu, inti konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam ialah memerankan ajaran Allah, yaitu Al-Quran, pada kehidupan sehari-hari. Penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan ini ditafsirkan atau dimaknai ke dalam semangat belas kasih dan toleransi sebagai substansi dari keyakinan etis spiritual dari prinsip atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengalaman hidup di berbagai daerah-daerah di Indonesia memberi konfirmasi kepada founding persons bangsa Indonesia bahwa keragaman entitas adalah ciri khas atau jati diri bangsa Indonesia. Maka paham berketuhanan yang sesuai jati diri Indonesia ini adalah berketuhanan yang belas kasih dan toleransi. Membangun kemanusiaan dengan maksud mengembangkan kebaikan dan menjadi manusia sebagai manusia yang baik tanpa memandang apapun perbedaan. Jadi kita kan di Indonesia tuh berbagai macam budaya, berbagai macam ras, agama. Jadi kita tuh harus saling toleransi sebagai manusia yang berketuhanan. Kita harus saling toleransi. Toleransi senantiasa mencari titik persamaan. Sikap toleran membuat orang tidak meniadakan, tidak memerangi, dan tidak memusuhi. Saling menghormati membuat orang mengakui hak orang dan golongan lain dengan tidak diskriminatif. Sikap saling menghormati adalah modal amat penting demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Mengembangkan sikap toleransi melalui usaha perdamaian dan keharmonisan sosial dan kerukunan hubungan antara entitas yang beragam. Akhirnya, nilai-nilai dasar dalam hubungan antara manusia dan antara bangsa sebagai makhluk
Tuhan terwujud dalam etika hidup dasar, yaitu saling membantu, saling menolong, saling memberdayakan, saling menghargai, saling memuliakan, saling memperkembangkan, saling bekerjasama, dan lain-lain. Jadi, sikap belas kasih dan toleransi adalah keyakinan etis spiritual yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan terbukti telah menghidupi bangsa Indonesia selama sejarah hidupnya. Keyakinan etis spiritual demikianlah yang sepatutnya diinternalisasikan dalam proses pendidikan karakter para mahasiswa atau pendidik karakter putra-putri bangsa Indonesia. Selanjutnya itu menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan atau spiritual adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun demikian, dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan yang lebih menekankan aspek fisik, material, telah menjadikan aspek keberagaman dan spiritualitas terpojok ke wilayah pinggiran. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualitas. Akibatnya, manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Adapun orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter. Yang pertama itu mampu menemukan kekuatan yang maha besar. Yang kedua itu merasakan kelezatan ibadah. Yang ketiga itu menemukan nilai keabadian. Yang keempat itu menemukan makna dan keindahan hidup. Dan yang kelima, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki keistimewaan yang membedakannya dari makhluk lainnya. Dengan dianugerahi akal, pikiran, bahasa, dan juga hak asasi. Manusia hidup sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terpisah dari interaksi dan kehidupan bersama dalam masyarakat. Kepercayaan terhadap Tuhan memberikan makna dan orientasi pada kehidupan manusia, mempengaruhi interaksi sosial dan menjadi dasar bagi norma-norma moral yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberagaman keyakinan manusia perlu dihormati sebagai bagian integral dan esensitas manusia sebagai makhluk bertuhan. Oke, yang terakhir adalah manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran. Manusia memiliki potensi bawaan sejak lahir untuk mengenal Tuhan. Manusia berketuhanan dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Yang pertama itu adalah menjaga alam tetap lestari, saling menghormati, mengembangkan sikap toleransi, dan yang terakhir itu adalah saling membantu, menolong, dan memberdayakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.